Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk soal ujian komprehensif, mata kuliah atau mata uji, metode pengembangan moral dan agama, itu saya minta jawabannya eh, dibuat dengan eh, rekaman video ya. Jadi dijawab dengan lisan dan direcord. Nanti jawaban dikirim ke grup yang telah ada. Baik, soal yang pertama, silakan diperhatikan. Eh, Anak dilahirkan dalam keadaan suci. Ya. Lalu, bagaimana proses perkembangannya sehingga anak itu menjadi baik atau tidak? Ya, nilai agama dan moral. Jelaskan. Ya, saya ulang. Soal pertama, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Ya, pertanyaannya bagaimana proses perkembangannya sehingga anak itu bisa menjadi baik atau buruk. Ya, dari apa? Dari nilai agama dan moral. Jelaskan. Soal yang kedua, apa hambatan yang sering dialami oleh guru ya dalam menanamkan nilai agama dan moral? Saya ulang, apa hambatan yang sering dialami oleh guru dalam menanamkan nilai agama dan moral, tentu dalam hal ini pembelajaran di sekolah ya. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apa tanda kecerdasan spiritual dan emosional pada anak itu berkembang dengan baik? Apa tanda-tandanya? Ya. Apa tanda kecerdasan spiritual dan emosional pada anak itu berkembang dengan baik? Pertanyaan yang keempat, apa indikasi perkembangan karakter moral dan karakter keberagamaan pada anak usia dini? Saya ulang, pertanyaan keempat, apa indikasi perkembangan karakter moral dan karakter keberagamaan pada anak usia dini? Pertanyaan kelima, apa yang dimaksud model pembelajaran nilai agama dan moral bagi anak usia dini yang berorientasi konstruktivistik? Ya, ini kaitannya dengan aliran filsafat ya. Jadi apa yang dimaksud model pembelajaran nilai agama dan moral pada anak usia dini yang berorientasi konstruktivistik? Ini kaitannya juga dengan teori pembelajaran ya. Kemudian yang keenam, berikan satu contoh model pembelajaran yang berorientasi konstruktivistik pada anak usia dini. Ya, jelaskan. Artinya jelaskan contohnya itu. Saya ulang, berikan satu saja contoh model pembelajaran yang berorientasi konstruktivistik pada anak usia dini. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara mengintegrasikan nilai agama dan moral dalam pembelajaran tematik di PAUD atau di kelas PAUD ya, bagaimana cara mengintegrasikan nilai agama dan moral dalam pembelajaran tematik di kelas PAUD ya, jelaskan. Pertanyaan ke-8, ada sebagian masyarakat kita yang beranggapan bahwa PAUD itu tidak penting atau pendidikan anak usia dini itu tidak penting ya. Anak itu yang penting cukup bermain, cukup kebutuhan dasarnya ya, makan dan gizinya ya. Sehingga tidak perlu lagi PAUD sampai anak itu sekolah dasar. Ya, jadi anak itu dibiarkan bebas di lingkungan sekitarnya tanpa bimbingan dan arahan dari lembaga pendidikan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menurut Anda apa dampak perkembangan moral yang mungkin timbul pada anak tersebut? Ya. Jadi apa yang timbul ketika anak itu dibiarkan berkembang secara mandiri tanpa ada bimbingan dari lembaga pendidikan formal. Pertanyaan ke-9, apa problem yang sering muncul dalam pembelajaran nilai agama dan moral serta bagaimana cara menyelesaikan? Ya.
Jadi problem yang sering muncul dalam pembelajaran nilai agama dan moral di kelas, di sekolah, serta bagaimana cara mengatasinya. Pertanyaan terakhir yang ke-10, soal yang ke-10, apa yang dimaksud dengan asesmen otentik dalam pendidikan anak usia dini? Ya. Jadi apa yang dimaksud asesmen otentik dalam pendidikan anak usia dini? Itu 10 pertanyaan ujian komprehensif mata kuliah metode pengembangan moral dan agama pada hari ini. Silakan dijawab dengan lisan melalui rekaman, ya, rekaman video. Nanti durasinya silakan ditentukan sendiri sesuai dengan jawaban yang Anda berikan di masing-masing soal. Setelah selesai dijawab, langsung dikirim ke grup, ya. Kalau misalnya agak panjang bisa dikirim ke Telegram saya, ya. Saya kira itu saja materi ujian komprehensif kita pada hari ini. Hal-hal yang mungkin belum jelas bisa ditanyakan di grup nantinya. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.